Oke, teman-teman, kita di sini bakal ngebahas tentang katarak. Nah, oke, pada topik pembahasan kali ini kita bakal ngebahas tentang katarak senilis. Apa itu sih katarak? Nah, katarak itu adalah suatu kelainan pada lensa ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat itu pada penderita katarak itu biasanya matanya itu tengah-tengahnya putih ya, karena itu lensa pada penderita katarak itu keruh, berisi massa putih. Nah, massa putih itu sebetulnya suatu patologis, bukan keadaan yang normal, teman-teman. Jadi dapat mengganggu penglihatan. Nah, untuk senilis ini, senilis itu artinya itu pada usia yang lansia, artinya katarak ini biasa dijumpai pada usia lansia. Oke, ada beberapa tipe katarak senilis. Yang pertama itu ada katarak nuklear, kedua katarak kortikal, katarak subscapular posterior. Oke. Nah, untuk katarak nuklear ini itu cenderung progresif ya, teman-teman. Nah, ini tuh sebetulnya masih tahap awal, jadi hanya masih sedikit mengganggu fungsi penglihatannya. Nah, kemudian kalau untuk ke katarak kortikal itu kekeruhan korteks lensanya ini bentuknya asimetrik ya, teman-teman. Jadi asimetrik itu tidak bulat sepenuhnya. Dan ini lebih parah dari yang sebelumnya, dari katarak nuklear. Kemudian untuk katarak subkapsular atau posterior itu kataraknya suatu katarak yang mana menutupi pupil pada saat kita miosis akibat cahaya terangnya. Jadi pada katarak subkapsular posterior ini lebih parah lagi, teman-teman, tingkatnya, karena dia udah ke posterior, udah ke belakang daripada lensanya, dan penglihatannya itu lebih buruk daripada penglihatan jauh. Nah, macam-macam dari katarak itu ada katarak senilis yang bakal kita bahas pada kesempatan kali ini. Ini teman-teman, kalau teman-teman tahu, ini adalah apa ya, kalau kita bisa dibilang dokter spesialis mata itu biasanya tahu ini membacanya dari bagian ini, dilihat dari visus, kekeruhan, cairan lensa, iris, bilik mata depan, sudut bilik mata, shadow test, dan penyulitnya. Ini ada keterangannya, ada insipient, imatur, matur, hipermatur. Nah, ini itu biasanya analisa dari dokter mata. Oke, ada grading menurut Burato, dibagi menjadi 5 grade. Ada grade 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini itu berdasarkan dari visus ya, teman-teman. Kalau grade 1 itu visusnya itu lebih dari 6/12. Kalau grade 2 6/12, kalau grade 3 itu 6/30 sampai 3/60, grade 4 3/60 sampai 1/60, dan yang 5 itu kurang dari 1/60. Kemudian ada katarak kongenital. Nah, ini katarak yang merupakan bawaan dari lahir. Ada katarak komplikata, merupakan komplikasi biasa, teman-teman, dari penyakit-penyakit lain. Dan ada katarak traumatik, ini akibat dari trauma atau misalnya kecelakaan dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita ke anatomi, teman-teman. Nah, tentu itu anatomi dari bola mata itu sendiri. Nah, teman-teman pasti udah tahu ada pupil, kornea, iris, sklera, lensa, badan siliar yang untuk akomodasi lensa, ada konjungtiva, badan vitreous, aqueous humor, retina, makula, optik nerve, dan lain-lain. Oke. Nah, ini untuk IKD-nya teman-teman bisa pelajari. Nah, untuk histologi itu sendiri juga terutama ini pada katarak, kan pada bagian lensanya, teman-teman, yang menjadi fokus kita pada katarak ini. Nah, untuk komponen-komponen histologisnya itu ada 3 komponen utama, ada kapsul lensa, epitel lensa, dan juga serat-serat lensa. Untuk fisiologinya itu teman-teman misalnya di sini harus mempelajari transparansi dari lensa, bahwa lensa itu nggak punya pembuluh darah, teman-teman, maupun sistem saraf. Nah, terus pertanyaannya adalah, jadi gimana untuk asupan nutrisi
Sementara lensa itu kan masih terdapat sel-sel gitu kan di mata. Bagaimana asupan nutrisinya dan mungkin vaskularisasinya dan lain-lain gitu kan. Nah, jadi uniknya di sini pada mata itu tidak memakai pembuluh darah teman-teman, tapi menggunakan tadi vitreous humor dan aqueous humornya. Selanjutnya aktivitas metabolisme lensanya. Nah, ini teman-teman tadi ya berkaitan dengan aqueous dan vitreousnya. Mungkin ini metabolismenya adalah keseimbangan daripada air dan kation seperti sodium dan kaliumnya. Dan daya akomodasi lensa ini teman-teman, nah ini sangat dipengaruhi oleh tingkat terang gelapnya biasanya suatu cahaya itu, dan akomodasi lensa ini itu ototnya yang bernama ada otot ciliaris. Kemudian pengaturan akomodasi oleh saraf simpatis ini seperti kalau misalnya kita lagi ketakutan, juga kalau kita tadi seperti pada saat cahaya terang di tempat yang cahaya gelap itu pengaruh. Oke, nah ini sarang bertambahnya usia, elastisitas lensa akan berkurang. Nah ini mengenai patofisiologi atau perjalanan penyakit daripada katarak, terutama ini pada katarak senilis ya teman-teman. Nah yang pertama itu dari usia tua. Nah usia tua ini yang tadi banyak sekali faktor risikonya seperti udah semakin melemahnya kemampuan dari lensa, seperti lensa itu akan kehilangan air, daya akomodasi tadi akan terganggu, kemudian korteks memproduksi serat-serat lensa baru, yang mana nantinya akan terjadi distensi lensa, hilangnya transparansi, dan kekeruhan pada lensa. Nah, akibat kekeruhan pada lensa ini atau suatu kondisi katarak tadi akan semisal akan mengakibatkan pandangan lebih jelas pada malam hari. Kenapa lebih jelas pada malam hari? Karena ya kalau pada siang hari itu bayangannya nggak sampai ke retina teman-teman, karena sinar matahari yang tadi itu terpantul kembali, jadi nggak sampai ke retina. Dan juga akan muncul pandangan kabut. Nah pandangan kabut ini muncul karena sinar yang masuk karena tadi kan terhalang dari masa-masa putih tadi ya teman-teman. Suatu zat putih tadi keruh lensanya, akibatnya sinar yang masuk pun terhalang, jadi seperti pandangan seperti melihat kabut. Dan mengapa di sini lebih nyaman di tempat teduh, yaitu karena daya akomodasi lensanya terganggu, itu sinarnya jadi nggak tertampung banyak pada siang hari. Nah ini makanya di tempat yang teduh itu kan lebih sedikit cahaya teman-teman, jadi kalau terlalu terpapar cahaya yang banyak itu malah bikin nggak nyaman. Selanjutnya komplikasi yang terburuknya itu bisa timbul glaukoma. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya apa aja sih? Yang pertama itu ada tes slit lamp, shadow test, dan juga melakukan funduskopi. Oke, nah ini untuk terapi pengobatannya. Itu terapi medikamentosanya atau secara farmakologis itu biasanya diberikan Catarlane eye drop. Nah, itu suatu tetes mata Catarlane, dari namanya juga Catar untuk katarak ya teman-teman biasanya. Nah, ini. Nah, untuk non medikamentosanya atau non obatnya itu yang pertama ada ekstraksi katarak intrakapsular. EKIK ini biasanya semuanya ini ada ekstraksi katarak intrakapsular, small incision katarak surgery, EKIK dengan vakuemulsifikasi. Nah, ini itu kompetensinya dokter spesialis mata. Nah, kemudian komplikasi apa yang dapat terjadi bila tidak dilakukan penata laksanaan dengan benar? Tentunya untuk yang intraoperatifnya itu dapat jadi perdarahan, prolaps humor vitreous tadi, dan pasca operatifnya itu misalnya ada infeksi seperti pada endoftalmitis, uveitis, dan juga bisa menimbulkan glaukoma. Oke, mungkin ini penjelasan atau edukasi yang kita berikan pada pasien katarak ini, senilis teman-teman. Biasanya itu katarak senilis ini atau katarak itu biasanya banyak secara epidemiologi itu disebabkan oleh kadar gula darah yang tinggi seperti pada penderita DM, dan juga dapat juga timbul akibat penggunaan kortikosteroid, obat-obatan seperti steroid, kortikosteroid untuk antiinflamasi biasa teman-teman ya, dan memperlambat progresi itu dengan pasiennya kita anjurkan untuk mengkonsumsi yodium, kalsium, kalium, antioksidan, vitamin A, C, E,
dan menghindari atau mengurangi paparan UV tadi, mengedukasi keluarga bahwa katarak ini masih dapat diperbaiki, masih dapat dilakukan operasi tadi untuk memperbaikinya, dan memberitahu keluarga untuk kontrol pada pasien ini dan memperhatikan faktor-faktor risiko yang harus dihindari. Oke, mungkin sekian aja teman-teman. Kalau teman-teman merasa kurang jelas atau gimana, boleh langsung komen, dan jangan lupa please like, share, dan komen, dan subscribe. Itu yang paling penting teman-teman, agar channel ini akan update terus supaya lebih semangat juga untuk membuat channelnya. Oke, makasih teman-teman.